Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai sifat koligatif larutan. Nah, pertemuan sebelumnya, sifat koligatif larutan yang kita bahas adalah yang pertama yaitu untuk larutan non-elektrolit ya. Nanti untuk elektrolit ada bahasanya tersendiri. Pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengenal apa itu sifat koligatif larutan, yaitu sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut ya. Tapi di sini hanya bergantung pada jumlah zat atau jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama penurunan tekanan uap jenuh larutan, delta P ya, kemudian kenaikan titik didih, delta TB, penurunan titik beku, delta TF, dan tekanan osmotik. Nah, di sini memiliki sukrosa, dia adalah zat terlarut yang tidak mudah menguap ya, dan tidak mudah terionisasi ya, dan dia tidak terionisasi artinya dia tidak terurai dalam air. Yang ditanyakan berapakah penurunan tekanan uap pada suhu 25 derajat Celcius dari larutan sukrosa yang dihasilkan dengan mencampurkan. Nah, jika sukrosa yang dicampurkannya dalam 117 gram air ya, yang ditanyakan penurunan tekanan uapnya berapa? Kalau yang dicampurkannya 50 gram sukrosa dalam 117 gram air. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Massa sukrosanya 50 gram, massa airnya 117 gram, massa molarnya kita tulis lagi 342 gram per mol, P0. Tekanan uap larut murninya 23,8 torr ya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah delta P, penurunan tekanan uapnya. Nah, untuk mencari delta P, kita harus mencari dulu yang pertama adalah NT di sini. NT itu mol terlarut ya. Di sini zat terlarutnya adalah sukrosa. Mencari mol itu massa dibagi massa molar. Massa sukrosanya 50, massa molarnya 342. Ini dibagi hasilnya 0,146 mol. Kemudian yang kedua NP, mol pelarut dari air ya. Nah, di sini massa dibagi massa molar, massa airnya 117 dibagi 18. Ini 18 dari mana? Ingat ya, 18 itu dari massa molar air ya, atau MR air. Ini dibagi hasilnya 6,5 mol. Kemudian langkah ketiga, kita baru bisa mencari nilai fraksi mol terlarut. NT dibagi NT ditambah NP ya. NT-nya di sini kita masukkan 0,146 dibagi 0,146 mol ditambah ini NP ya, 6,5 mol. Hasilnya adalah 0,022. Kemudian kita bisa hitung nilai delta P-nya, XT dikali P0, XT-nya 0,022, P0-nya 23,8 torr, hasilnya 0,524 torr. Sifat koligatif yang kedua adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Sebanyak 0,6 gram urea CONH2 dua kali dilarutkan ke dalam 40 gram air. Nah, jika larutannya dianggap ideal, yang ditanyakan adalah berapa titik didih larutan tersebut. Nah, di sini KB-nya sudah ada. Ini adalah AR ya, massa atom relatif C12, N14, H1, C12 ya, ini udah ditulis lagi. Yang pertama, tulis dulu massa ureanya 0,6 gram. P itu massa pelarut ya, pelarutnya adalah air yaitu 40 gram. Dari sini, kemudian KB-nya. Nah, ditanyakan TB. Jadi yang ditanyakan bukan delta TB, tapi adalah titik didih larutan. Kalau delta TB, kenaikan titik didih beda ya. Jadi kalau TB, titik didih artinya titik didih setelah ditambah urea. Berarti kita pertama cari dulu MR-nya ya, karena massa molar belum diketahui. Mencari MR, ini sudah waktu kelas. Jumlah atom C-nya ada 1, berarti 1 kali air C. O-nya ada 1 kali air O. N-nya ada 2 di sini ya, berarti 2 kali air N.
H-nya di sini ada 4, kalikan ya, 2 kali 2 kan 4. 4 kali ARH. Simbolkan dengan B ya, atau CM ya, untuk membedakan simbolnya dengan massa. Ini belum saya rubah, maaf. Nah, di sini untuk molalitas rumusnya massa dibagi massa molar dikali ya. Ini satuannya dalam gram, P-nya. Massa pelarutnya. Masukkan saja di sini massanya 0,6 gram untuk urea, massa molarnya 60 gram. Di sini ini ya, nilai massa molar sama dengan nilai MR dikali 1000 per P-nya itu adalah P-nya itu 0,512 sama dengan di sini. Ini dapat 2,5 dari mana? Dari sini ya. Sebentar. Ini bukan perkalian silang. Nah, ini bukan dikali silang ya, cara ngitungnya. Ini dikalikan dulu berapa, kemudian dibagi hasilnya dengan ini. Atau boleh 1000 bagi 40 berapa? 0,6 dibagi 60 berapa? Itu perhitungan matematisnya saja. Jadi intinya bukan dikali silang, bukan 1000 dikali 60, bukan 0,6 dikali 40 ya. Nah, hasilnya didapat 2,5, kemudian dikali KB-nya 0,5 Celsius. Yang ditanyakan di sini adalah TB ya. Nah, di sini untuk TB, nah ini TB itu adalah titik, yaitu TB0 ditambah delta TB. TB0 itu adalah titik didih pelarutnya. Pelarutnya di sini menggunakan siapa? Air. Air itu, titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Delta TB-nya berapa? Tadi sudah kita cari nilainya 1,28 derajat Celcius ya. Sehingga kita jumlahkan, maka titik didih larutan urea adalah 101,28 derajat Celcius. Nah, kemudian ini soal untuk titik beku larutan ya, penurunan titik beku. Di sini tentukan titik beku larutan glukosa C6H12O6, maaf belum di subscript ya, apa superscript gitu ya ininya. Dan massa molar glukosanya ini sudah ada di soal, jadi tidak usah dihitung lagi, 180 gram per mol. Sini tinggal kita jawab, delta TF sama dengan M dikali F ya, ini molalitas ya. Nah, molalitas itu tadi massa dibagi massa molar dikali 1000 per P jika massanya dalam gram ya. Nah, di sini massanya berapa? 18 gram. Massa molarnya berapa? 180 dikali 1000 per P-nya berapa? 10 gram ya. Ini rumusnya sama dengan tadi, dengan kenaikan titik didih larutan ya, untuk molalitas sama ininya. Yang beda kalau untuk titik beku KF, kalau titik didih KB ya. Dikali KF-nya berapa? 1,86. Tinggal kita hitung. Nah, ini 18, kalau ini menghitungnya 18 dibagi 180, 0,1 ya. 1000 bagi 10, 100. Kemudian dikalikan 1,86. Hasilnya 0,1 kali 100, 10 dikali 1,86, hasilnya 18,6 derajat Celcius. Itu untuk penurunan titik bekunya. Yang ditanyakan adalah titik beku larutan glukosa. Titik beku larutan glukosa, ini persamaannya itu TF0. Nah, di sini ya, kebetulan nggak dituliskan, sebentar. TF0 ini sama, nah TF0 dikurangi delta TF ya. TF0 untuk air, artinya titik beku air itu kan 0 derajat Celcius. Delta TF-nya dari sini ya. Hasilnya adalah minus 18,6 derajat Celcius. Nah, ini tekanan osmotik. Tentukan tekanan osmotik larutan glukosa 0,03 molar pada suhu 29 derajat Celcius.
Untuk tekanan osmotik, persamaannya adalah V sama dengan M kali R kali T. M itu molaritas, ini. Ya. R itu 0,082, ini tetapan ya, liter atm per mol Kelvin, dikali suhunya adalah 29 derajat Celcius, harus dalam bentuk Kelvin. Bagaimana caranya merubahnya ke Kelvin? Yaitu dari Celcius ditambah 273. Nah, ini hasil perkalian ini nilainya 0,74 atmosfer ya.